Ya, kita lanjutkan. Kemarin kita materinya udah MS, terus sekarang kita lanjutkan ke materi NMR ya. Oke, NMR atau kita sebut dia sebagai Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy atau spektroskopi resonansi magnetik inti. Eh, NMR ini adalah instrumen untuk kita melakukan identifikasi secara kualitatif. Artinya apa? Dia di sini itu adalah lebih banyak pemanfaatannya untuk identifikasi senyawa. Jadi bukan untuk mengetahui keberadaan suatu senyawa atau untuk melakukan penetapan kadar, bukan seperti itu. Tetapi dia untuk eh, lebih banyak digunakan untuk identifikasi ketika kita melakukan isolasi senyawa gitu kan. Terus kita mau mengidentifikasi sebenarnya senyawa yang kita dapatkan ini amannya atau belum tahu strukturnya. Nah, kita menggunakan identifikasi dengan menggunakan MS kemarin, mass spectroscopy atau juga dengan NMR. Nah, ini spektroskopi ini bisa menyediakan informasi terkait dengan struktur dari suatu senyawa, dari suatu analit, dan campuran dari senyawa. Lukman, bisa minta tolong dimatikan dulu ya, Mas ya. Terus kemudian eh, atau dari suatu campuran, atau dari senyawa campuran. Nah, di sini apa saja yang bisa kita ketahui? Nah, komposisinya apa saja dari sini? Yang pertama itu dari natural product chemist. Terus kemudian ada strukturnya sintetis, terus kemudian ada apa yang berasal dari lingkungan atau biological chemist. Untuk apa? Untuk identifikasi dari senyawa-senyawa yang baru atau untuk natural product from plants and animals, terus kemudian ada drugs, toxins, explosives, terus kemudian ada chemicals in soil, water, and atmosphere. Jadi eh, untuk senyawa-senyawa kimia yang tidak hanya dari untuk pemanfaatan untuk farmasi ya, tetapi bisa untuk kimia lingkungan juga. Terus kemudian intermediates of chemical reaction. Selanjutnya, adanya NMR ini berhubungan dengan sifat magnet dari inti atom. Di mana di sini fenomena NMR ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 oleh dua kelompok fisikawan yang bekerja secara terpisah, yaitu Edward Purcell dari Harvard dan juga Felix Bloch dari Stanford. Penggunaan NMR ini berkembang dengan cepat pada tahun 1960, di mana teknik yang diperkenalkan ini merupakan metode yang penting untuk elusidasi struktur. Jadi untuk identifikasi senyawa atau untuk elusidasi struktur. Terus kemudian spektrometri NMR pada dasarnya merupakan spektrometri absorpsi, di mana di sini spektrometri merupakan di mana dia itu penggunaannya itu quantize. Artinya quantize itu adalah dia memiliki kondisi yang sesuai yang di mana radiasi elektromagnetik ini hanya digunakan atau bisa diabsorpsi oleh sampel atau analit ketika dia itu kondisinya berkesesuaian dengan sampel atau dengan analit itu. Jadi kondisinya harus sesuai terlebih dahulu baru dia bisa absorpsi. Kondisi yang sesuai ini sampel dapat diabsorpsi, terus kemudian radiasi elektromagnetik daerah frekuensi radio dan pada frekuensi yang tergantung dari sifat-sifat sampel. Semua plot dari frekuensi puncak absorpsi ini
Kalau pada grafiknya ya, jadi plotnya itu adalah antara frekuensi puncak absorpsi versus intensitas puncak yang bisa digambarkan pada spektrum NMR. Jadi X-nya itu adalah eh, X-nya itu adalah frekuensi puncak, terus kemudian Y-nya itu adalah intensitas. Speed inti. Setiap inti atom bermuatan, pada kebanyakan inti, muatan tersebut berputar atau spinning pada sumbunya, di mana perputaran muatan inti ini akan menimbulkan suatu dipol magnetik sepanjang sumbu inti dengan momen magnetik inti sebesar mu. Hanya inti dengan nomor atom dasar dan nomor massa dasar atau nomor atom dan nomor massa dasar yang dapat berlaku sebagai magnet. Jadi, kalau dia memiliki nomor atom atau nomor massa atau nomor atom dan nomor massa yang basal, maka dia baru bisa memberikan dipol magnetik. Bilangan kuantum spin di sini itu menunjukkan adanya momentum sudut dari muatan yang berputar dan dapat digambarkan dalam pengertian bilangan kuantum spin. L ini adalah bilangan-bilangan yang mempunyai harga 0, setengah, 1, 3/2, dan seterusnya. 0 itu artinya dia itu tidak memiliki spin. Setiap proton dan neutron mempunyai spinnya sendiri, dan L adalah merupakan resultan dari spin-spin tersebut. Ini L kecil ya. Atom dengan nomor atom dan nomor massa yang rendah, ini harga ini, maaf, harga L-nya itu 0, sehingga dia tidak bisa bersifat sebagai magnet. Atom dengan nomor atom gasal atau nomor massa genap mempunyai harga L-nya 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk atom dengan nomor atom gasal atau genap dan nomor massa genap mempunyai harga L-nya adalah setengah, 3/2, 5/2, kalau dilanjutkan bisa 7/2, gitu ya, 9/2, dan selanjutnya. Untuk bilangan kuantum spin dan kelimpahan di alam dari beberapa inti atom, ini kita bisa melihat bahwa untuk isotopnya, jadi muncul semua ya isotop hidrogen itu, baik itu yang hidrogen dengan isotop 2 ataupun dengan 1, dia memiliki inti spinnya bermacam-macam. Ada dia yang setengah, ada dia yang 1. Untuk satu hal itu sebenarnya uh, yang berlimpah di yang tersedia dan berlimpah di bumi itu adalah yang 1H. 1H itu adalah natural abundance-nya 99,985. Jadi dia jumlahnya berlimpah, banyak tersedia. Sedangkan untuk yang deuterium atau H, ini biasanya kita sebut sebagai deuterium, itu natural abundance-nya adalah 0,015. Nah, ini adalah macam-macam natural abundance. Jadi kayak yang natural abundance-nya ada yang sangat berlimpah banyak, ada yang kecil atau sedikit. Tingkat spin inti dalam keadaan normal, inti ini tidak dikenai atau tidak dikenai atau ditaruh pada medan magnet eksternal, sehingga semua orientasi spin dari suatu inti ini berenergi sama. Bila inti ini dikenai medan magnet, maka orientasi atau tingkat spin tidak lagi berenergi sama. Hal ini disebabkan karena inti mempunyai momen magnetik yang ditimbulkan oleh berpusingnya muatan atau berputarnya muatan, di mana jumlah orientasi atau tingkat spin yang mungkin bagi suatu inti bila padanya dikenakan medan magnet homogen eksternal ditentukan oleh adanya bilangan kuantum spin dari inti tersebut, sehingga sesuai dengan berdasarkan kuantum speed dan jumlah tingkat spin ini. Lihat ya, di sini ada number of spin test. Dalam keadaan tidak ada medan magnet
eksternal, maka spin ini bisa bermacam-macam bentuknya ya. Jadi dia tidak seragam ke atas atau ke bawah. Sedangkan kalau misalkan ada medan magnet eksternal, maka posisinya dia akan menjadi seragam ke atas atau ke bawah. Nah, ini untuk yang dia itu ke atas, spinnya ke atas, atau dia itu berputar dengan berlawanan arah jarum jam, dia itu dikatakan line atau spinnya itu plus setengah. Sedangkan kalau dia itu perputarannya itu berlawanan searah dengan jarum jam, dia disebut sebagai spin negatif setengah atau minus setengah dengan disebut dia sebagai oppose. Jadi direction of an applied magnetic field. Ketika dia itu ada maka akan ada energi, tingkat energi spinnya atas, spinnya atau kita bilang dia itu positif setengah, maka dia energinya akan lebih rendah dibandingkan dengan dia yang spinnya negatif. Frekuensi energi yang diabsorpsi. Nah, di sini absorpsi energinya, pemisahan energi tingkatan spin inti merupakan fungsi dari medan magnet eksternal atau kita jadi di sini tingkatan energinya dia menjadi lebih lebar. Frekuensi dan kekuatan medan magnet eksternal pada mana beberapa inti ini dapat beresonansi. Di antaranya misalkan pada isotop hidrogen, satu itu dia natural abundance-nya kan tadi 99,98. Jadi di sini kekuatan medan magnetnya ada bermacam-macam, frekuensinya juga bermacam-macam. Nah, di sini dia itu bisa pada selected nuclei have their nuclear resonance. Jadi dia itu bisa beresonansi pada energi yang berkesesuaian. Sudah mendapatkan energi, dia spinnya itu positif, maka energinya dia lebih kecil. Nah, sedangkan ini untuk sumbu X-nya ya, ini adalah untuk struktur alat dari NMR ya. Jadi yang pertama itu yang jelas ada magnet, terus kemudian ada generator sweep, transmitter RF, ada kumparan, kemudian ada kumparan penerima, reservoir oil, ada kumparan sweep, detektor, ada detektor dan penerima, receiver, detektor, terus kemudian ada RF, dan juga ada sampel. Jadi sampelnya untuk NMR itu kita akan dimasukkan juga ke alat seperti kita gunakan speed itu. Terus kemudian untuk rekor kita akan melihat bagaimana spektrum dari NMR sampel yang digunakan. Ada dua teknik untuk memperoleh spektra NMR. Antaranya adalah untuk continuous wave dan juga ada pulse Fourier transform. Pada teknik continuous wave, masing-masing tipe hidrogen atau karbon ini dieksitasikan sendiri-sendiri sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk memperoleh spektrum NMR secara keseluruhan. Nah, di sini bisa digunakan dua teknik, yaitu field swap dan frekuensi swap. Kalau untuk field swap, itu medan magnet eksternal atau BN0 itu divariasi, sedangkan frekuensi radionya itu tetap disesuaikan. Sedangkan kalau frekuensi swap, itu adalah frekuensi radionya divariasi. Sedangkan medan magnet eksternalnya tetap. Jadi ada yang magnetnya yang divariasi, medan magnetnya yang divariasi, ada yang frekuensinya divariasi.
Sedangkan kalau pada teknik Fourier transform, di sini semua inti itu dieksitasikan secara simultan dengan suatu radiasi yang singkat yang mengandung semua frekuensi radio yang dikehendaki. Signal yang diterima oleh receiver disebut sebagai free induction delay atau FID dan mengandung semua informasi dari spektrum NMR. Transformasi Fourier dari FID yang disebut sebagai time domain itu diubah menjadi spektrum yang disebut sebagai frekuensi domain. Ini dia dieksitasikan secara simultan atau free induction delay. Nah, ini untuk yang Fourier transform ini yang digunakan. Jadi Fourier transform, the FID is Fourier transform to the corresponding frequencies dan FID with only one frequency. Jadi ini adalah hanya menggunakan satu frekuensi, sedangkan ini kalau kita gabungkan ini yang frekuensinya diubah ya. Kelebihan teknik Fourier transform dibandingkan dengan continuous wave adalah dia lebih cepat dan lebih sensitif karena rasio signal to noise-nya itu ditingkatkan. Jadi sehingga dia itu lebih muncul, lebih jelas gitu sinyal to noise-nya. Yang A itu adalah case of poor signal to noise ratio after only one scan. Sedangkan untuk yang B itu adalah improve signal to noise ratio after adding ya. Jadi di sini noise-nya itu bisa dikondisikan, rasio to noise-nya bisa diperkecil atau bisa dikurangi. RMR itu bisa untuk digunakan dua ya, jadi ada HNMR atau disebut juga sebagai proton magnetic resonance, di mana dia itu memberikan informasi mengenai banyaknya jenis lingkungan hidrogen yang berada dalam suatu molekul dan banyaknya atom hidrogen yang ada pada masing-masing lingkungan tersebut. Banyaknya atom hidrogen pada atom karbon tetangga. Nah, itu adalah untuk HNMR. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, kita melihat datanya, ini adalah frekuensi ya, terus kemudian ini adalah impedance. Jadi di sini kita bisa melihat berapa sih sebenarnya jumlah H yang ada pada atom C nomor berapa. Atau ini disebut juga sebagai proton magnetic resonance. Dengan menggunakan beberapa parameter spektrum, jadi struktur kimia dari suatu sampel yang diuji ini akan ditentukan. Yang pertama yaitu dengan geseran kimia atau chemical shift, di mana di sini dapat diketahui lingkungan dari kimia proton. Terus kemudian dengan adanya integrasi dapat diketahui jumlah relatif proton yang ada, atau dengan spin-spin coupling dapat diketahui hubungan antara posisi hubungan posisi hubungan posisi antara inti yang saling berinteraksi. Besarnya interaksi ini dinyatakan dengan coupling konstan atau dalam dengan J yang tergantung pada jumlah serta jenis ikatan yang memisahkan inti-inti tersebut. Ini adalah electron shielding atau perlindungan elektron. Electron shielding ini adalah efek shielding diamagnetik yang secara universal ada pada semua proton. Taraf shield tergantung pada kerapatan elektron yang mengelilingi proton. Di mana di sini makin besar kerapatan elektron yang mengelilingi proton, itu akan menyebabkan makin besar pula kekuatan medan magnet yang menentang medan magnetik asal yang digunakan, dan medan magnet yang dialami oleh proton itu bisa berkurang, serta proton akan berpresisi pada frekuensi yang lebih rendah. Namun sebaliknya, pada separuh yang mengabalkan elektron akan mengurangi efek shielding. Dalam keadaan seperti ini, dikatakan bahwa proton tersebut itu tidak atau deshielding. Proton ini akan berpresisi pada frekuensi yang lebih tinggi.
di sini ini adalah dia yang shielding, yang terlindungi awan proton dengan adanya lower frequency dan juga upfield atau higher field, upfield. Sedangkan kalau semakin ke kiri, dia deshielding atau dia semakin tidak terlindungi oleh awan proton, kemudian dia memiliki higher frequency, lower field, atau kita sebut dia sebagai down field. Oke, untuk materi NMR, saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya. Ini karena kita materinya cukup pengenalan NMR. Kita tidak sampai pada pengenalan aplikasi NMR. Nanti untuk materi saya itu kan hanya MS sama NMR. Jadi saya rasa saya cukupkan sampai di sini untuk materi analisis sediaan farmasi. Nanti untuk puasnya berarti nanti saya akan bergabung di yang lain, tapi nanti saya menggunakan soal saya sendiri. Gitu ya, bisa dipahami? Baik, Bu. Izin Bu untuk materinya boleh di-share, Bu. Oh, putus-putus ya. Oh ya, WA Iya, saya Bu. tele ya, lewat tele nanti akan saya kirimkan melalui chat. Baik, ya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.